Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kalian bersama dengan saya ya. Dia mau perkenalan atau tidak? Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurwandowo. Saya sekarang ini berusia 21 tahun ya. Untuk PPL ya, saya dari mahasiswa IAIN Kebumen, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi walaupun saya PAI, di sini saya ditugaskan untuk mengaku muatan lokal di kesenuan. Sebelumnya saya izin mengabsen dulu ya. Di sini kelas 11 TPTU 1 ya. Atas nama Ahmad Alban. Kemudian Ahmad Fadil Pratama, Arif Modi Rahayu, kemudian Atika Nurfidian Dapa Ramadhani, Dapa Ihsan Fadila, Dewi Sega Adi Supara, Dewi Saputra, Dika Rahma, Dirga Arif Nurcahyo, Edi Nia Ferdianto, Hadiansa, Jihan Sasonko, Julian Luki Fernando Sabra, Kapa Sanada, Michelle Heliana Michelle Novia Rahmadla, Rafi Rahmadli, Kasih Hidayat, Rima Maulana, Sep Rian, Siti Ami Amelia Yanto, Surya Bima Bagus Levi Arif Saputra. Sudah disebut semua ya? Apa ada yang belum? Aku yang belum sudah kali ini ya. Berarti ini sudah semua ya. Kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita atau panjenengan menjalani UAS. UASnya nanti dimulai dari tanggal 27 Baik, sebelumnya bawa buku semua kan? Mas? Gimana? Buku disiapkan dulu ya. Buku pakai ya. Kemarin bersama dengan Pak Gali sudah membahas terkait dengan langit dan bintang. Apa pengertian dari talqin itu apa? Mbak yang talqin itu yang apa Mbak? Talqin itu membimbing apa yang dibimbing? Yang dibimbing adalah seseorang yang bahkan sakaratul maut ya, dan juga seseorang yang sudah dikubur ya. Pertanyaannya seperti pertanyaan malaikat. Kemudian pertemuan kali ini kita akan langsung terjun ke dua bab karena kita masih ada dua bab yang belum diselesaikan sebelum UAS, yaitu bab 5 dan bab. Nah, tolong yang di belakang untuk bisa memperhatikan ya. Baik. Untuk bisa bab 5 yaitu adzan dan juga iqamah ketika jenazah dimasukkan ke yang kemudian kalian buka di halaman ke-77. Coba kalian amati apa yang ada di gambar
jenazah di mana? Kemudian untuk pengertian azan, coba Mas itu yang pojok, Mas yang kadang itu pojoknya pakai jam, kita pakai azan. Azan adalah sebuah seruan atau pemberitahuan kepada masyarakat terutama kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah. Untuk azan biasanya dikumandangkan setiap 5 waktu ketika akan sholat. Tapi pada kali ini kita di sini disebutkan bahwasanya azan dan iqamah dalam syariat Islam dibedakan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah azan dan iqamah di waktu sholat, yaitu azan dan iqamah yang menunjukkan waktu sholat telah tiba. Kemudian yang kedua azan dan iqamah di sholat, yaitu azan dan iqamah ketika akan segera mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga azan dan iqamah di hari sholat, yaitu azan dan iqamah ditujukan untuk selain sholat. Selain sholat itu seperti apa aja? Yaitu seperti tertimpa kesusahan, kemudian jatuh dari bumi, kemudian marah-marah, kemudian azan karena ada perbuatan tidak baik pada manusia atau binatang, yaitu azan karena terjadi kebakaran, azan ketika terlihat hantu, azan dan iqamah disunahkan dilakukan pada 2 telinga bayi yang baru lahir dan akan menempuh perjalanan jauh. Jadi ketika seorang bayi itu baru dilahirkan, biasanya diadzankan ya. Untuk azan sendiri biasanya di telinga kanan atau kiri? Untuk iqamah kiri. Kemudian kita langsung masuk aja ke B karena ya bab kita harus selesai 2 bab dalam pertemuan kali ini ya. Yang azan dan yang B azan dan iqamah ketika jenazah dikuburkan. Dan terkait dengan azan iqamah untuk jenazah mayoritas umat Islam Indonesia mengamalkan azan untuk mayit ketika sudah dimasukkan yang kubur. Nah, tata caranya gimana? Tata caranya yaitu setelah mayit diletakkan di kubur, kemudian kain kafan itu dibuka, kemudian mayit dihadapkan ke arah kiblat kapal kulon, ke arah kiblat ya. Karena Indonesia ini arah kiblatnya itu kulon, jadi kita ke kulon. Kemudian untuk posisi azannya mana Mas? Itu yang pojok kiri yang bakunya. Posisi ketika azan di belakang posisinya apa? Jongkok ya. Jongkok kemudian melakukan azan. Kapalnya di mana Mas? Sudah pada tahu semua kan? Coba Mas. Mas siapa ini? Jelas coba. Gimana ya? Dengarnya gimana? Jadi apa ya? Ini baru di kelas ya. Kalian belum terjun di makan langsung. Biasanya kalau di dalam apa namanya lebih ekstrim lagi ya. Karena kalian harus menatap langsung ke arah kepala mayit. Jadi kalian mungkin nanti untuk akan mentabukan ya. Kalau nggak ada mungkin bisa bawa mimpi ya. Dan untuk apa namanya anjuran dari mengadzankan dan mengiqamahkan mayit itu dari pihak keluarga ya. Jadi kalau kalian punya keluarga yang meninggal, baik itu dari orang tua, kakak, adik ataupun keluarga yang lainnya, diajukan bahwasanya kalian yang mengadzankan dan mengiqamahkan ya. Kemudian untuk kita langsung aja ya, lanjut ke C, hukum adzan dan iqamah ketika jenazah dikuburkan. Hukum adzan dan iqamah, sebagian ulama berpendapat bahwa adzan dan iqamah disunahkan jika menyebutkan mayat. As-sunahi dikiaskan itu apa? Bisa samakan kesunahannya seperti mengadzankan anak yang baru lahir. Jadi mengambil adzan dan iqamah seperti ketika
anak baru lahir. Kemudian di sini ada sebuah riwayat ya, bagaimana Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Rahasia Al-Bajuri menjelaskan siapa yang berani untuk membaca ini caranya. Ini lo adik. Ya, berani ya. Sekrian. Kita lakukan ya. Oh, silakan ya. Wayusanul ada wal kitabul aidon qalbul musafiri wa wayusanul ada mu'idda inzalil majidil qabri hilafan liman qala bisunnatihi biasan liurujihi minad dunya ala tulihi fiha qala ibnu hajar waradatuhu fi syahril awal lakin in wafaqa inzalil qabri bi addanin Obalaan Rufi Subali. Kita lakukan bareng ya. Pertama dari saya, kata-kata, kemudian bareng-bareng dari kalian, oke? Dan kita sambil latihan membaca. Wa yusanul adanu wal iqamatu. Aidon warful mustafiri. Wala yusanul adanu majid. Al-Qobi ilaman liman qola Nisniyatihi Iyasan lihujuk lihurujihi minal dunya malah tuhulihi Fiha qola Ibnu Hajar qaladatuhu fi sarhil umar lakin in wafaqa in sayyidil qabri bi ajalin khafafa anhu fi suwari. Nah ini bayang tadi, coba Pak bilang Pak dari awal dibacakan. Ayo Mbak. Mbak. Nah. Maafin lagi ya ternyata baca artinya aja enggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak. Kemudian dari hadis ini ya, kita bisa ambil kesimpulan. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya mengadakan dan memakan mayit di kubur itu sunnah dan juga ada yang tidak. Namun ulama yang mengatakan tidak sunnah berargumentasi dengan tidak adanya dalil spesifik dan masih terkait dengan permasalahan ini. Sementara ulama yang memperbolehkan dengan menganalogikan, artinya menyamakan kasus ini dengan kesunahan mengadakan anak yang baru lahir. Akan tetapi mayat yang diajarkan dan dimakan di dalam itu yang kubur yaitu diringankan dalam jawab pertanyaan di dalam kubur. Kemarin Mas Taklim itu hikmahnya apa? Hikmah dari talqin itu adalah tidak ditanya mereka karena diringan kalau ini diringankan dari menjawab pertanyaan dari dalam kubur. Kita lanjutkan ya. Terus sampai mau cukup tensi berapa
soal. Silakan kalian bawa buku semangat. Kumpulin ya Pak. Kita kerjain sama-sama ya. Untuk soal yang pertama, azan dan iqamah untuk persiapan perjalanan jauh seperti haji, umroh itu hukumnya apa Pak? Apa? Sunnah, wajib, apa jais, apa mubah? Sunnah ya. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2, azan dan iqamah untuk si mayit saat selesai diletakkan di liang lahat umumnya titik-titik karena sebagai penghormatan terakhir. Mas yang itu pegang aku. Namanya siapa Mas? Kapi ya. Apa kata? Sunnah ya. Benar apa benar? Kalau kita jadi benar. Kemudian yang ketiga, nomor 3 itu Mbak ini Mbak bacakan soalnya Mbak. Kalian jawab ya. Mas yang pojok kedengaran, yang ketiga jawabannya apa? Hikmah ya, yang sukses. Kemudian yang keempat, yang paling utama mengumandangkan azan dan iqamah bagi mayit adalah keluarga pemudin. Mudin apa mudin? Mudin itu kalau ke keluarga ya. Berarti dengan itu siap ya anak keluarga ditinggal. Belum. Mau bagi tujuan cuma siji kon azan. Komat Mas. Materi juga sudah kita selesaikan semua. Untuk minggu depan kalian sudah luas belajar jam 10. Semoga hasil yang memuaskan ya. Ini adalah pertama kali dan terakhir kali
kali saya berada di kelas teman-teman semuanya. Semoga kalian mendapatkan hikmah atau pelajaran yang pelajaran kami banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya ya.